Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang relasi dan fungsi, khususnya di topik kedua, kita akan mempelajari tentang relasi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dari relasi tersebut dan mampu menuliskan bagaimana cara menyajikan suatu relasi. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ulas tuntas bagaimana relasi tersebut. Nah, diberikan ilustrasi gambar sebagai berikut. Nah, misalkan ada 5 orang pegawai yang bernama Aldi, Faro, Dewi, Jaka, dan Beta yang baru saja menyelesaikan rapat dan sedang istirahat makan siang. Nah, mereka berencana ingin memesan makanan favorit sebagai makan siang melalui aplikasi pengantar makanan yang lagi ngetren. Aldi memesan ramen dan ayam goreng, Faro hanya memesan bakso, Dewi dan Jaka sama-sama memesan ayam goreng, dan Beta memesan bakso dan ramen. Jika kita klasifikasikan atau jika kita buatkan dalam bentuk tabel, jadi berikut nama pegawai dan nama-nama makanan yang mereka pesan. Nah, misalkan A adalah himpunan dari nama-nama pegawai tersebut. Jadi kita bisa tuliskan himpunan A sebagai berikut. Dan berikutnya, misalkan B adalah himpunan makanan. Dan himpunan B ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, nama pegawai dan makanan yang dipesan tersebut merupakan pasangan berurutan yang dapat dikatakan sebagai relasi atau hubungan di antara keduanya. Jadi antara nama pegawai dan makanan tersebut, di antara anggota A dan anggota di himpunan B tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lainnya. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B bisa kita artikan sebagai hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B ini dapat dikenalkan dengan 3 istilah. Yang pertama, himpunan A kita bisa kenal sebagai daerah asal atau domain. Himpunan B bisa kita kenal sebagai daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan bagian dari B atau anggota-anggota dari B yang semua anggotanya mendapatkan pasangan dalam anggota-anggota himpunan A dapat disebut dengan daerah hasil atau range. Jadi singkatnya, anggota A yang berpasangan dengan beberapa anggota di B, itu anggota-anggota B tersebut bisa kita katakan dengan daerah hasil atau range. Penyajian relasi ada 3 cara. Yang pertama, ada dengan cara diagram panah. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Mari kita bahas satu persatu bagaimana cara menyajikan relasi dengan 3 cara ini. Yang pertama dengan cara diagram panah. Nah, misalnya kita gunakan ilustrasi yang pertama tadi tentang nama pegawai dan makanan yang dipesan. Nah, kita bisa sajikan relasi antara himpunan A ke himpunan B ini menggunakan diagram panah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan komponen-komponen yang harus digambarkan pada diagram panah. Yang pertama, komponen berbentuk kurva tertutup atau berbentuk seperti oval ini. Itu melambangkan kumpulan atau anggota-anggota dari himpunan A yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu kumpulan atau himpunan dari anggota-anggota B. Nah, kita pasangkan satu persatu setiap anggota A ke anggota B. Misalkan nama pegawainya Aldi, dia memesan ramen dan ayam goreng. Jadi kita pasangkan Aldi ke ramen, Aldi ke ayam goreng. Begitu pula yang lainnya, Beta kita pasangkan dengan bakso dan ramen, Dewi begitu pula dengan ayam gorengnya, dan seterusnya. Jika sudah tuntas, kita bisa tambahkan apa relasi dari A ke B ini. Relasinya makanan favorit ya. Jadi anggota A memiliki makanan favorit di anggota B. Nah, ini cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Jadi kalian menggambarkan
diagram panah seperti ini. Kita atau Mister akan berikan contoh lain tentang penyajian dengan diagram panah. Nah, misalkan diketahui himpunan K terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan himpunan L terdiri dari 12, 15, dan 16. Nah, nyatakanlah hubungan dari himpunan K ke himpunan L sebagai relasi faktor dari dengan menggunakan diagram panah. Nah, kita jabarkan dulu ya, setiap anggota-anggotanya dipasangkan dengan siapa. Jadi, dengan relasi faktor dari. Kita jabarkan satu persatu. Jadi, 2 itu merupakan faktor dari 12 dan 16. Jadi faktor dari itu bilangan penyusunnya ya. Jadi 2 itu kan merupakan bilangan penyusun 12 dan 16. 3 juga merupakan faktor dari 12 dan 15. Berikutnya 4 merupakan faktor dari 12 dan 16. 5 merupakan faktor dari 15. 6 merupakan faktor dari 12. Dan 7, nah 7 tidak ada pasangan di L ya. 7 itu bukan merupakan faktor dari 12, 15, maupun 16. Jadi hanya 2, 3, 4, 5, 6 yang memiliki pasangan di anggota L. Nah, kita bisa gambarkan diagram panahnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri kita kumpulkan anggota-anggota dari K, sebelah kanan kita kumpulkan anggota-anggota dari L. Jadi kita pasangkan satu persatu. 2 dipasangkan dengan 12 dan 16, 3 dipasangkan dengan 12 dan 15, dan seterusnya. Hanya 7 yang tidak memiliki pasangan ke anggota di himpunan L. Oke, kita lanjutkan ke penyajian yang kedua, yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Masih dengan nama pegawai dan makanan favorit yang dipesan. Jadi bagaimana cara menuliskan hubungan antara A dan B ini dengan himpunan pasangan berurutan? Jadi kita bisa tuliskan dengan cara seperti ini. Kita awali atau kita buatkan seperti himpunan ya. Kita buatkan dengan cara himpunan. Jadi kita pasangkan satu persatu dengan membuatkan tanda kurung biasa. Jadi Aldi memesan ramen, jadi Aldi dan ramen. Berikutnya Aldi juga memesan ayam goreng. Jadi kita tulis dengan Aldi dan ayam goreng. Berikutnya Beta memesan bakso, Beta bakso, Beta ramen, dan seterusnya. Jadi dituliskan berpasangan satu persatu. Sesuai namanya himpunan pasangan berurutan, jadi dipasangkan satu persatu sehingga membentuk satu himpunan seperti ini. Gampang ya? Jadi hanya perlu memasangkan dan menuliskannya seperti himpunan ini. Contoh lainnya, jadi diketahui himpunan A yaitu 21, 24, 25, 27, dan 30, dan himpunan B terdiri di atas 2, 3, dan 5. Jadi tentukan himpunan pasangan berurutan dari relasi kelipatan dari antara himpunan A dan himpunan B. Jadi dari himpunan A ke himpunan B kita nyatakan relasinya kelipatan dari. Nah, kita jabarkan satu persatu dulu. Kita cari pasangan anggota-anggota A ke anggota-anggota B. Nah, 21 itu merupakan kelipatan dari 3. 24 merupakan kelipatan dari 2 dan 3. 25 merupakan kelipatan dari 5. 27 merupakan kelipatan dari 3, dan 30 merupakan kelipatan dari 2, 3, dan 5. Nah, mari kita pasangkan satu persatu dengan menuliskannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Seperti ini. Nah, 21 dengan 3, 24 dengan 2, 24 juga dengan 3. Nah, karena 24 itu ada dua kali ya dipasangkan dengan anggota B, jadi 24-nya dituliskan 2 kali seperti ini. 25-nya hanya sekali, hanya dengan 5 saja. 27 juga dengan 3. 30-nya ada 3 anggota yang dipasangkan ke B. Jadi 30-nya dituliskan 3 kali seperti ini. Oke, kita lanjut cara penyajian yang ketiga, yaitu dengan cara diagram Kartesius. Sesuai namanya diagram Kartesius, jadi ada hubungannya dengan koordinat Kartesius. Jadi penulisannya atau penggambarannya dengan atau mirip dengan koordinat Kartesius. Jadi masih menggunakan ilustrasi yang paling awal. A dan B kita hubungkan keterkaitannya dengan diagram Kartesius seperti ini. Jadi pada sumbu horizontal atau pada sumbu mendatar, kita pakai nama pegawai atau sebagai perwakilan atau anggota-anggota dari himpunan A. Aldi, Beta, Dewi, Faru, dan Jaka. Sedangkan sumbu yang tegak
tegak atau ke atas ini ya, kita pakai himpunan B atau himpunan makanan-makanan yang dipesan, yaitu bakso, ayam goreng, dan ramen. Jadi kita hubungkan satu persatu seperti menghubungkan suatu koordinat. Jadi Aldi dengan ayam goreng kita beri titik, Aldi dan ramen kita beri titik koordinatnya, beta dan bakso, beta dan ramen, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan titik-titik koordinat seperti ini. Nah, inilah penyajian dengan cara diagram Kartesius. Contoh lainnya, diketahui himpunan P yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan bentuk diagram Kartesius untuk relasi 2 kali dari antara himpunan P dan himpunan Q. Oke, kita jabarkan satu persatu dulu seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi pasangan untuk 2 yaitu 2 itu merupakan 2 kali dari 1. 4 itu merupakan 2 kali dari 2. Sedangkan 6 2 kali dari 3. 8 itu merupakan 2 kali dari 4. Dan 10 merupakan 2 kali dari 5. Jadi masing-masing sudah mendapatkan pasangan-pasangannya dari P ke Q. Kita tinggal gambarkan diagram Kartesiusnya seperti ini. Himpunan P, kita tulis anggota-anggotanya di sumbu mendatar, dan di sumbu tegaknya kita tuliskan anggota-anggota himpunan Q. Lalu kita pasangkan seperti atau dengan cara koordinat Kartesius, kita berikan titik-titik koordinatnya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian mengenai relasi ini atau mengenai cara penyajian relasi, mari jawab beberapa soal berikut. Ada 3 soal, silakan kalian coba jawab untuk menguji kemampuan kalian. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian paham tentang relasi dan cara penyajiannya. Nah, jika ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa komen di kolom komentar. Saksikan atau tunggu video-video selanjutnya mengenai relasi dan fungsi ini. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.